Ya, Bapak-bapak, mohon izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, amma ba'd. Seperti sudah diinfokan tadi, kita masuk sekarang ke sesi 2 dari pengajian ini. Dari tadi sebelum Isya kita sudah membacakan Yasin dan juga ayat-ayat suci Al-Quran lainnya sebagai rasa syukur kita, sekaligus juga hadiah untuk almarhum almarhumah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sampai kepada tujuannya. Seperti biasa kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga mendoakan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz selaku pengarang atau musonif daripada kitab Fathul Mu'in ini. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat diaku sebagai murid dari beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Muhadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribul Al-Fanani wa usulihim wa burhim wa silsilatihim syamilahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waduh. Fokusnya langsung beralih ke situ. Apa, sambilan aja. Mudah-mudahan otak sama perutnya kompak ya. Sama-sama diisi soalnya. Baik, kita masih membahas perkara atau hal-hal yang membatalkan puasa kemarin itu, ya. Bahwa kalau kita rangkumkan hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya ada makan, minum, muntah, jima dengan sengaja. Ya. Kemudian ada juga masuknya sesuatu zat duniawi ya ke lubang-lubang yang ada di badan kita. Lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping, lubang depan yang disebut dengan kubul ya, maupun lubang belakang yang disebut dengan dubur itu sendiri. Makanya kemarin ada anjuran di sini sebaiknya pada saat kita puasa Ramadan itu BAB-nya itu di malam hari sebaiknya. Nanti dibiasakan tuh di setting pada saat Ramadan. Tapi kalau nggak bisa siang hari pengen BAB ya jangan ditahan sampai maghrib. Nggak apa-apa, BAB-in aja. Tapi pas istinjanya, ceboknya, hati-hati. Jangan sampai ada ujung jari kita, mohon maaf, yang masuk ke dalam lubang anus kita. Maka itu termasuk dari hal yang membatalkan puasa Ramadan kita. Jadi cukup pakai ujung ininya aja. Jangan sampai ujung jarinya masuk ke anusnya. Karena ada sebagian orang itu yang punya kebiasaan belum ngerasa bersih maksimal kalau tuh si lubang telunjuk ini atau jari-jarinya masuk ke anusnya gitu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, itu membatalkan puasa Ramadannya. Lalu gimana? Kemarin ada pertanyaan dari Mas Pras, orang yang punya penyakit apa? Punya dia kalau bahasa di sini bawasir. Nah, bawasir itu apa? Kalau bahasa kitanya? Ya, betul, ambien ya. Nah, itu gimana? Itu kan keluar ya. Duburnya itu dari dalam bagian dalamnya keluar sedikit. Apakah itu ketika dimasukin lagi jadi batal puasanya? Kan itu jadi pertanyaan tuh. Nah, di sini ada keterangan walau kharajat maka ada tuh mabsurin lam yaftur.
Kata pengarang kitab ini, jika usus dubur yang sakit bawasir atau ambeien tadi keluar, di sini ada kesimpulan lam yaftur bi'audiha, maka tidak batal karena sebab mengembalikan ke tempat asalnya. Nah, tempat asalnya di mana tuh usus yang keluar tadi? Dari dalam dubur kan? Maka ketika kita masukin lagi ke dalam dubur, itu tidak termasuk membatalkan puasa Ramadan kita. Tuh, Mas Pras, ada di halaman 628. Yang punya kitabnya boleh di halaman 628. Jadi kalau yang punya penyakit ambeien, ketika dia BAB kemudian keluar sedikit duburnya, dimasukin lagi walaupun dengan sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Karena itu penyakit. Siapa yang mau penyakit kan? Nah, termasuk dalam kategori darurah. Wa kadza in adaha bi usbu'ihi litirarihi ilaihi. Nah, mohon maaf nih. Ya. Ininya makanannya ada, kita bahasnya gitu. Mudah-mudahan kuat ya. Jadi tidak batal tuh. Demikian pula jika mengembalikannya dengan jarinya sebab darurat. Nah, walaupun sampai jari kita masuk karena dalam rangka memasukkan si usus yang keluar tadi itu sedikit ke dalam dubur, itu pun tidak membatalkan. Wa minhu yu'khadhu kama qala saykhuna annahu la wittarra lidukhulil asbu'i ma'aha ilal batin lam yaftur. Dari sebab darurat itulah dapat diambil ilat, dapat diambil sebab, sebagaimana kata Syekhuna, kalau masuknya jari beserta usus dubur ke dalam dibutuhkan, maka tidak membatalkan puasa. Wa illa, kalau tidak dibutuhkan demikian, artinya didorong dari luar aja udah masuk, nggak mesti tuh jari kita ikutan masuk nganterin tuh si usus yang keluar dari dubur. Wa illa biwusuli usuli ilaihi. Kalau tidak dibutuhkan demikian, maka membatalkan puasa sebab masuknya jari ke dubur. Nah, tadi kan yang pertama tuh keterangannya nggak apa-apa. Walaupun tuh jari ikut masuk ke dalam dubur karena kita mau masukin usus dubur yang keluar tadi itu. Dengan catatan, nih si usus yang keluar ini nggak bisa masuk nih kalau nggak dibantu pakai telunjuk kita. Otomatis tuh si telunjuk ikutan masuk kan? Nah, itu kalau daruratnya seperti itu, nggak bisa masuk lagi tuh dubur tanpa kita masukin pakai jari kita, maka masuknya jari kita ke dalam dubur itu dengan sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau didorong tekan di luar aja bisa, artinya mohon maaf mungkin bawasirnya nggak terlalu parah, ya belum parah, bisa masih ditekan dari luar, masukin jari. Nganterin tuh usus ke dalam dubur tadi itu membatalkan puasa. Itu tuh sedetail itu tuh kasusnya nih. Luar biasa nih musannifnya ya. Ternyata bawasir ini, ambeien ini penyakit dari dulu. Ya, pengarang kitab ini hidup bukan 100 tahun dari sekarang, ratusan tahun sebelumnya. Jadi konsep penyakit itu sudah ada. Wa kharaja bil aini, enggak apa-apa sambil dimakan aja konsumsinya. Wa kharaja bil aini, tidak termasuk sesuatu zat. Jadi enggak termasuk zat duniawi yang kalau dimasukin ke dalam lubang-lubang membatalkan puasa. Apa? Al asaru kawusuli ta'mi bidzauqi ila khalqihi. Seperti tidak termasuk suatu zat ialah bekas atau sisanya saja yang masih kelihatan, mungkin sisa-sisanya, seperti sampainya rasa makan tanpa zatnya kekerongkongan. Ibu-ibu masak bulan Ramadan, boleh nggak diicipin? Boleh nggak tuh? Boleh, dengan catatan apa?
Nah, tidak masuk ke kerongkongan. Dan yang dicipin itu rasanya aja, jangan pakai makanannya. Ini ngicipin cilok cuma cilok-ciloknya 2 biji masuk, ya batal puasanya. Nah, maksudnya kan ngicipin itu pengen tahu rasanya, maka cukup sedikit saja. Bila perlu diludahkan kembali, dikeluarkan kembali. Yang ada itu tinggal akarnya saja, sisanya saja. Sisa apa? Sisa rasa dari si makanan tersebut. Nah, kalau sisa akarnya saja itu tidak termasuk ain, tidak termasuk barang, tidak termasuk sesuatu yang kalau dimasukin ke dalam lubang-lubang yang ada di badan kita itu ngebatalin puasa. Itu ya. Maka boleh tuh ibu-ibu ketika Ramadan masak buat buka dicipin boleh, tapi jangan semangkok nyicipinnya. Sengaja lagi ya. Karena kan ada tuh tipikal-tipikal suami yang kalau masakannya hambar dikit langsung bentak atau gebrak meja, itu ada tuh. Maka menghindari perselisihan rumah tangga seperti itu, maka boleh dicip, tapi harus tahu triknya, harus tahu caranya. Jangan sampai ibadah kita jadi korban. Nah, di lidah aja boleh. Karena kan yang jadi perasa ataupun indera perasa di lidah cukup. Gak ke kerongkongan. Makanya kan ada istilah kiai itu, bedanya makan ikan asin sama daging itu sampai mana? Dari mana? Nah, cuma dari awal lidah sampai ke kerongkongan. Sampai sini udah sama rasanya tuh. Mau dia ikan asin, mau dia daging, mau dia apa, sampai sini ya sama, rasanya sama aja. Karena sudah tidak ada perbedaan lagi, udah masuk. Seperti sampainya rasa makanan tadi. Kemudian lanjutannya, wa kharaja biman marra ail amidul alimu al mukhtarun nasi lisaumi wal jahilul ma'dzur. Begitu juga keadaan orang yang telah disebutkan di atas, yakni orang yang menyengaja, mengerti hukumnya dan atas kehendak sendiri, ialah orang yang lupa akan puasanya, orang yang jahil ma'dzur bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya haram. Tidak termasuk orang yang tidak mengetahui keadaan sesuatu itu membatalkan puasa, juga tidak termasuk ke dalam orang yang dipaksa, maka orang tersebut tadi tidak batal puasanya. Maksudnya apa? Jadi sengaja tadi, titik poinnya disengaja. Lalu gimana kalau nggak sengaja? Nggak batal. Lalu gimana kalau nggak tahu? Nggak batal. Lalu gimana kalau dipaksa? Nggak batal juga. Kayak mohon maaf mungkin di tempat-tempat yang masih ketegangan militernya tinggi gitu kan. Ketika ada orang dipaksa, ayo buka nggak? Kalau nggak buka saya dor gitu kan. Nah, daripada meninggal sia-sia, mendingan kita ikutin. Itu puasanya nggak batal. Ya. Tapi jangan diakalin. Nah, kan dipaksa nggak batal kata Pak Ustadz ya. Gimana kalau kita saling paksa? Kamu maksa saya maksa kamu. Biar sama-sama enak, sama-sama nggak batal. Wah, kalau gitu urusannya dua-duanya batal. Gitu, ya. Jadi hukum Islam itu fleksibel. Artinya tidak memberatkan penganutnya. Jadi ketika ada uzur, ketika ada situasi-situasi tertentu yang darurat, maka yang tadinya haram pun jadi boleh, ya. Ilal batini bikaunihi muftiran wal mukrahu fala yafturu kullu minhum bidukhuli ainin jawfahu wa in kasura akluh. Maka orang-orang yang tersebut tadi yang nggak sengaja, yang nggak tahu, yang dipaksa, ya, puasanya tidak batal dengan masuknya sesuatu itu ke dalam lubang badannya, walaupun makanannya banyak. Jadi walaupun habis piring, kalau lupa, kalau nggak tahu, kalau dipaksa, itu nggak ngebatalin puasanya. Walau dhanna an aklahu nasiyan muftirun. Lalu gimana kalau ada orang
yang menyangka bahwa makannya karena lupa membatalkan puasa. Fa'akala jahilan, karena lupa lalu ia makan sebab tidak tahu akan wajibnya imsak. Biwujubil imsaki aftara, maka batal puasanya. Coba kita telaah. Kalau ada orang nyangka bahwa makannya karena lupa membatalkan puasa. Jadi ada orang punya prasangka, punya pengetahuan kalau makan karena lupa itu bikin batal. Oke, itu ini pertama, itu kalimat pertamanya. Lalu si orang ini makan sebab ia tidak tahu akan wajibnya imsak. Maka yang kayak begitu puasanya batal. Oke, ada orang nggak tahu akan wajibnya imsak atau menahan membatalkan puasa itu, maka kalau dia bahkan dia taunya bahwa makan itu walaupun lupa ngebatalin, ya walaupun lupa itu batal. Lalu ia makan sebab tidak tahu akan wajibnya imsak, maka batal puasanya. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini, dia beranggapan bahwa lupa itu membatalkan puasa. Ya. Kemudian dia makan karena ia tidak tahu akan wajibnya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imsak di sini bisa juga imsak di sini diartikan bahwa di kita kan ada tuh tradisi imsak ya. Nah kalau itu masih boleh nggak kita makan tuh? Lagi enak-enak sahur tiba-tiba mungkin ada di bagian wilayah yang dari masjidnya teriakan imsak, imsak gitu. Nah kalau waktu imsak itu masih diperbolehkan. Istilah lampu merah dia masih kuning tuh, ya. Sampai kapan? Sampai mulai azan. Nah kalau pas azan masih boleh gak? Udah nggak boleh, ya. Jadi karena apa? Azan itu pertanda masuk waktu subuh. Kalau imsak ini hanya sebagai pengingat saja. Maka ketika imsak kalau tanggung masih boleh tuh, kan masih ada 10 menitan dari imsak ke azan subuh tuh, ya. Kalau di kita biasanya langsung aja tuh tiba-tiba azan aja tuh, nggak ada woro-woro imsak lagi tuh, ya. Mudah-mudahan mungkin Ramadan tahun depan bisa diadain tuh Pak Ketua, ya. Jadi mengingat aja gitu. Walaupun saya yakin di handphonenya masing-masing, di TV-nya masing-masing itu biasanya ada tuh, ya. Untuk itu pengingat imsak. Dikit lagi nih, lanjutin habis ini baru boleh nanya nih. Walau ta'ammada fatha famihi fil ma'i. Jika seseorang sengaja membuka mulutnya di dalam air, waduh. Lagi renang kali dah ya. Lagi berenang dalam air, sengaja buka mulutnya. Kemudian apa yang terjadi? Fadakhala jaufahu, lalu air masuk ke dalam mulutnya. Au wada'ahu fihi, atau menaruh air ke dalam mulutnya sengaja. Fasabaqahu, lalu air itu terlanjur masuk ke dalam. Ya. Aftara, maka batal puasanya. Au wada'a fihi syai'an, atau akan tetapi apabila menaruh sesuatu ke dalam mulut dengan sengaja, amidan, wa batalahu nasiyan fala, lalu tertelan karena lupa, tidak batal puasanya. Orang lagi renang buka mulut, lagi puasa posisinya, kondisinya. Kemudian air masuk tuh. Nah buka mulutnya sengaja kan dia itu.
Dengan konsekuensi dia tahu kalau buka mulut otomatis tuh air masuk, kemungkinan air masuk tuh besar gitu. Maka ketika dia buka mulut dengan sengaja, kemudian air atau dia menaruh air itu ke dalam mulutnya, kemudian air itu gak sengaja ketelan, maka puasanya batal. Karena dia ada potensi sengaja buka mulut itu pengen si air itu masuk. Gitu ya. Walaupun ketelannya nggak sengaja. Mungkin ketika dia masukin mulut temannya ngagetin dari belakang gitu kan. Gitu. Akan tetapi apabila menaruh sesuatu dalam mulut tadi tidak sengaja. Nah, jadi kalau kasus kedua ini naruh sesuatu ke dalam mulutnya nggak sengaja. Kalau tadi kan buka mulut sengaja. Ini dia naruh sesuatu nggak sengaja, mungkin kebiasaan. Apa namanya, ngemut-ngemut sesuatu gitu kan? Kayak apa namanya, tusuk gigi, atau tusuk koneng nggak mungkin kan? Kegedean. Tusuk gigi atau barang-barang kecil yang mungkin dia punya kebiasaan seperti itu. Nah, lalu tertelan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Jadi ketelannya sama-sama nggak sengaja. Cuman kasus yang pertama naronya disengaja sama buka mulutnya, yang kedua naro barang tadi itu ke mulut tidak sengaja. Jadi kesengajaan dan ketidaksengajaan tadi pada saat dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya itu juga jadi faktor batal atau tidak puasanya pada saat si barang tadi itu atau sesuatu itu tertelan ke mulutnya. Itu ya. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, monggo. Nah, oke, menarik nih ya. Kalau batasan mulut, jelas kalau itu bendanya cair, ya, atau padat, maka sampai lewat kerongkongan. Lalu gimana sama rokok? Itu kan bendanya nguap, ya. Nah, pada saat kita merokok itu, satu dari mulut juga bukannya sengaja apa enggak kita ngerokok tuh? Sengaja, tapi dia ada maksud untuk tidak sampai berantem sama suaminya. Ada orang ngerokok dengan maksud kayak gitu? Nggak ada kan? Dia ngerokok karena pengen muasin dirinya sendiri. Nah, kalau dimasukin ke dalam kategori ini, buka mulutnya aja masukin tuh rokok, ya, itu batal puasanya. Itu, apalagi si asap ini kan nggak bisa dikontrol nih, bisa kita hirup. Nah, kita juga nggak bisa filter kan, ada nggak si asap itu yang sebagian masuk ke kerongkongan kita? Iya, tapi si asap yang keluar itu ada nggak kita yakin 100% nggak kita hirup lewat hidung? Iya kan? Iya. Nah. Jangan rokok lah, kita bakar-bakar sama. Kita isep aja gitu, misalnya atau isep itu bakar atau enggak kan kasusnya sama mungkin dengan dari asapnya ya, dari asapnya ada di dalam itu mungkin. Beda, kalau asap itu kan nggak ada orang yang sengaja bakar asap buat dihirup. Iya, beda-beda kasus. Kalau nggak sengaja mau habis 5 batang juga nggak jadi masalah. Nggak sadar dia nggak sengaja, lupa gitu kan. Kalau nggak lupa nggak sengaja nggak jadi masalah, habis 5 bungkus juga. Ini kan sengaja, ada kesengajaan di situ, ya. Nah, kalau batasnya hidung sampai mana? Nah, di sini
Sini ada keterangan nih. Wala yafturu bi wusuli syai'in ila batini qasbati anfin hatta yujawiza muntahal khayshum. Tidak batal puasanya bila sesuatu zat sampai ke dalam lubang hidung sehingga melewati ujung khayshum, yaitu pangkal hidung. Nah, batas hidung ini ada dua versi nih. Ada yang bilang sampai hidung itu terasa perih. Kalau kita masukin air kan, kita istinsyak tuh, ada rasa perihnya kan. Nah, itu batas hidung tuh. Jadi kalau nggak sampai batas itu, nggak batal. Termasuk ngupil, itu hanya makruh. Ya, tapi jangan habis ngupil, upilnya ditelan, itu batal. Karena ngupilnya. Ya, nggak apa-apa, tapi makruh. Makruh itu hampir batal, tapi nggak jadi batal. Maka ngerusak pahala aja gitu. Tapi nggak sampai batal, nggak sampai membuat kita harus kodok di waktu yang lain. Tetap batal kalau ngerokok, ya. Itu faktor kesengajaan nyundut rokoknya, buka mulutnya itu yang bikin batal. Karena kita nggak bisa ngejamin tuh si asap ada yang masuk apa enggak, ya. Kenapa? Ya karena asap itu nggak bisa dikontrol, nggak bisa kita kontrol. Beda kayak air, kalau air kita masih bisa rasa-rasa di mulut itu. Tapi kalau asap yang namanya benda apa namanya gas gitu kan, itu kadang penyebarannya nggak bisa dikontrol. Itu yang bikin batal, ya. Nah, kalau saya ya, itu kesimpulannya seperti itu. Rokok tetap membatalkan karena ada faktor kesengajaan dan kita tidak bisa mengontrol si asap tadi. Apalagi yang ada rasa-rasanya tuh. Kayak yang sekarang kan yang elektrik itu juga sama membatalkan. Asap bengkoang. Ada lagi? Kalau telinga sampai ke gendang telinga. Tapi kalau kasusnya misalkan renang, kalau yang masuk air pertama itu nggak ngebatalin tuh, karena nggak sengaja. Tapi kan biasanya kalau di adat kita ketika masukkan air dimasukin lagi buat ngeluarin kan. Nah, masukin yang kedua itu dalam rangka mengeluarkan si air yang pertama yang nyarang di sini, nah itu yang ngebatalin. Jadi kalau terlanjur kemasukan air, tahan aja maghrib. Maghrib baru kita akalin sampai keluar. Paling selama itu kita deng-dengan gitu kan. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menjelang maghrib, ya lewat di sini apa nih? Ada bau rendah, lewat rumahnya orang bau rendah. Wah, ini bikin lapar ini. Terus enak banget. Nah, kalau nggak sampai makan renangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak batal. Kecuali ditawarin terus kita mau makan. Nah, itu batal. Beda kasus lagi. Ya. Lanjut dulu sedikit nih. Wala yafturu birikin tohirin sorfin. Tidak batal puasa karena menelan ludah yang suci atau murni. Nah, kalau menelan ludah gimana? Ludah kan termasuk ain tuh, sesuatu bentuknya cair. Nah, menelan ludah ini nggak batal. Selama ludahnya murni. Ludah murni itu apa? Yang nggak campur sama dahak. Atau campur sama darah. Nah, itu namanya ludah murni tuh. Nah, kalau ludah murni itu boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa kita. Jadi kalau ada punya teman ketika puasa tuh nggak berhenti ngeludah, ya, diingetin tuh, nggak apa-apa nelan ludah selama ludahnya masih bersih. Wala yafturu birikin tohirin sorfin ay kholisin ibtila'ahu min ma'danihi wa huwa jami'ul fam.
Ludah yang murni yaitu yang ia telan dari tempat atau sumbernya, yaitu sekeliling mulut, walaupun sesudah ditampungnya. Nah, kalau ada yang iseng, ludahnya ditampung dulu gimana? Terus kita telan, kan jadi banyak tuh, nggak sedikit-sedikit. Ya nggak apa-apa kalau mau mah. Yang penting tuh si ludah nggak sampai keluar dari batas mulut. Dari ini nih, pagernya apa batasnya? Gigi. Jadi kalau ada orang puasa nampung ludahnya sampai penuh tuh mulut dan dia pastikan itu bersih, nggak ada campuran dahak ataupun darahnya, ya mungkin dengan dirasa-rasa, nah itu bisa ditelan kembali. Karena ludah itu asalnya dari mana? Dari dalam kerongkongan. Selama belum dilepehin, dikeluarin dari mulut, dia masih termasuk dari dalam. Itu termasuk ketika sholat juga. Ya, karena sholat itu kan gabungan tuh, ibadah, puasa, ya kan? Pada saat kita sholat, sejatinya kita lagi puasa, makanya lagi sholat nggak boleh minum, ya kan? Apa? Ya enggak, kan lagi sholat nggak boleh minum. Tapi minum nggak ngebatalin wudhu. Makanya kalau ada orang masih punya wudhu, kemudian makan, nggak usah wudhu lagi. Orang nggak batal wudhunya, cukup kumur-kumur, ya, sholat. Cuman resikonya biasanya suka ada yang nyangkut. Nah, yang nyangkut ini sebiji nasi. Kalau pada saat kita sholat kita telan sengaja, batal sholat kita. Karena ibarat puasanya batal karena nelan sesuatu. Jadi sholat itu adalah ada unsur puasanya juga di situ, ya. Jadi wala yafturu, tidak membatalkan puasa menelan ludah yang suci atau murni yang ia telan dari tempatnya atau sumbernya, yaitu sekeliling mulut, walaupun sesudah ditampungnya menurut kaul yang lebih benar menurut mazhab Syafi'iyah. Sekalipun semisal mengunyah kemenyan. Wah, orang dulu mungkin ada tuh, suka ngunyah-ngunyah. Adapun menelan ludah yang berkumpul tanpa disengaja, maka tidak mudorot sama sekali. Jadi intinya menelan ludah itu enggak ngebatalin puasa. Kak, kalau ngebatalin puasa nelan ludah, wah repot kita, kering tenggorokan, ya. Nah ini juga masih keringanan, ya. Lalu gimana ludah yang enggak suci? Ludah yang bagaimana? Wa kharaja bitahiril mutanajisu. Yang tidak termasuk ludah suci ialah ludah yang terkena najis. Apa contohnya? Binahwi dami lisyatihi. Misalnya terkena darah gusi. Kadang ada orang yang gusinya gampang berdarah kan? Panas dalam atau apa. Nah itu tidak termasuk ludah yang suci. Pada saat puasa kalau ada kondisi seperti itu wajib dibuang ludahnya. Fayafturu, maka batal bibtilaihi, puasa bila menelannya. Wa in sofa, walaupun ludah itu bersih dari darah. Dan pada ludah itu tidak terdapat bekas darah secara mutlak, tidak ada sedikit pun. Karena sesungguhnya haram menelannya disebabkan kenajisannya. Ya, jadi kalau kita sudah yakin gusi kita lagi berdarah, ya, nggak mesti kita periksa lagi tuh ludah kita ada darahnya. Maka ketika kita telan, mau ada maupun nggak ada darahnya, itu sudah batal karena kita sudah yakin gusi kita lagi berdarah. Namanya mutanajis. Darahnya mutanajis. Sama kayak karpet kena kotoran burung. Kotoran burungnya najis. Karpetnya mutanajis. Si karpet ini bisa disuciin lagi kalau najisnya dihilangkan. Ya. Jadi karpet yang sudah kena kotoran burung nggak mesti kita buang. Ya, cukup dibersihkan saja. Gitu.
Kalau ada zaman Nabi siapa saya lupa, itu hukumnya gitu tuh, kalau kena najis harus digunting pakaiannya. Cara ngebersihinnya kayak gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad syariatnya dirubah tuh. Karena sesungguhnya haram menelannya disebabkan kenajisan tadi. Qala saykhuna wa yazharul afu amman ubtuliya bidami li syatihi bihaitsu la yumkinuhul ihtirazu anhu. Saykhuna berkata, orang yang menderita pendarahan gusi jelas diampuni bila memang tidak dapat menjaga darahnya. Tapi kalau sudah gusinya bengkak banget, ya, kemudian nggak sengaja ketelan tuh darah ludah yang campur si darah gusi tadi, kalau sudah nggak ada lagi kesempatan dia buat ngebuang tuh ludah, ketelan, itu nggak jadi masalah juga, dimaafkan, dimaafu ya. Nah, ini pendapat yang berbeda lagi nih. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, mata batalahul mubtala bihi ma ilmihi. Setiap orang yang menderita pendarahan gusi lalu ia menelannya serta menyadari atau tahu hukumnya, walaisa lahu anhu buddun fasaumuhu sahihun. Akan tetapi ia tidak mampu mengatasinya, maka sah puasanya. Jadi ini ada ikhtilaf ulama nih. Ada perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian, nggak bisa, ya. Kalau gusinya lagi pendarahan, ya tetap ludahnya harus dibuang aja gitu. Tapi ada sebagian yang lain, kalau pendarahan gusinya nggak bisa dikontrol, ya, kemudian ada yang ketelan, puasanya masih sah, karena termasuk darurat tadi, ya. Nah, lalu gimana? Ini kecampurannya bukan darah kan jelas tadi najis, ya. Lalu kalau kecampurannya benda suci lain, gimana? Misalkan ludah kecampur sama lontong, nah itu tidak benar. Kalau kecampur sama kopi, ya tetap batal itu, walaupun sama-sama suci. Wa bisarfil mukhtalitu bitahirin, ini agak banyakan nih biar cepat selesai. Ludah yang bercampur dengan benda suci lainnya, ya, juga tidak termasuk ludah yang murni. Fayafturu, maka batal puasa orang yang menelan ludah tersebut. Mani betala rikon mutagoyiron, ya, dengan catatan menelan ludah yang berubah merah, umpamanya merah karena merah jambu, sebab dengan berubah rupanya itu berarti mengandung zat walaupun sulit menghilangkannya. Ludah campur kopi, berubah nggak warna tuh ludah? Berubah, jadi kehitam-hitaman, maka telannya batal, dan seterusnya. Nah, ini ada yang lebih ekstrim lagi. Au bisibghiyah khaitin, atau dengan celupan benang yang ia pintal dengan mulutnya. Fatalahu bifamihi, ada orang mintal benang pakai mulut. Wa bimin ma'danihi, juga tidak termasuk dari tempat sumbernya. Jadi bukan dari dalam mulutnya sendiri. Ma idza kharaja minal fami la ala lisanihi walau ila tahirin tahiri syafati summa raddahu bilisani wa batalahu. Yaitu ludah bila mana keluar dari mulut, bukan di atas lidahnya seperti terbawa oleh sikat gigi atau siwak, walaupun keluarnya itu sampai keluar bibir, kemudian dia mengembalikannya ke dalam lidahnya lalu ia menelannya, maka puasanya batal. Jadi kalau udah kelewat di mulut kita, udah keluar dari batas gigi, itu diseruput lagi nggak bisa, ya, tetap membatalkan puasa. Wah, masih panjang nih ini lanjutannya. Jam 8. Ada pertanyaan lagi untuk mengakhiri sesi ini mungkin? Ya, silakan Pak. Ini Pak, ini kan di masjid. Terus kena beraknya belum gereja. Nggak berubah jadi burung masjid ya? Ya. Oke.
burung, jadi ada najis yang dima'fu, ada yang nggak dima'fu. Yang dima'fu itu yang mana? Binatang-binatang yang kalau kita sembelih itu darahnya nggak ngalir, itu dimaafin. Contohnya cicak, apalagi nyamuk. Nyamuk kan banyak darahnya tuh. Nyamuk nih habis minum darah orang, kan dia gemuk tuh. Nah, terus gimana? Terus kita tepak gitu kan, ada darahnya tuh. Nah, itu dimaafu masih, nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin wudhu kita. Ya, yang penting kita bersihin lagi sisa dari asarnya itu. Karena itu termasuknya bukan darah kita, sudah jadi darahnya si nyamuk. Nyamuk kalau disembelih keluar gak darahnya? Nggak ada orang kurban nyamuk. Tapi kalau binatang-binatang yang ketika kalau kita sembelih itu darahnya ngalir, maka itu intinya nggak dimaafu. Nah, pertanyaannya burung, kalau misalkan kita sembelih, itu darahnya ngalir gak? Ngalir. Berarti burung termasuk binatang yang kotoran dan bangkainya tidak dimaafu. Maka hati-hati. Ya, jadi kalau kasusnya tadi buru-buru, nggak sadar, ya, main injak aja gitu kan, dan sholat, tahu-tahu setelah selesai sholat baru ngeh itu injak kotoran burung, maka sholatnya sah, ya, nggak perlu diganti. Nah, kesimpulannya, ya kotoran burung tidak dimaafu, kecuali udah kering banget dan kita kenanya itu badan kita juga udah kering, itu dimaafu tuh, nggak nempel. Tapi kalau badannya basah, jidat kita basah, sujud di situ ada kotoran burungnya, batal. Karena basah, ketemu kering, nular najisnya. Kalau kering ketemu kering, enggak. Itu, ya. Kalau kering ketemu kering, enggak. Makanya hati-hati, ya. Nah, paling aman, ya bawa sajadah sendiri dari rumah. Walaupun di bawahnya ada kotoran burung, kita pastikan itu udah kering, kita ampar tuh sejadah, sah sholatnya. Karena kita sujudnya ke sejadah tadi. Walaupun di bawahnya ada kotoran. Bahkan ulama bilang walaupun di bawahnya ada ompol bayi misalkan, atau ompol orang gede, kalau kita alasin lagi pakai tikar, kita sholat di situ, sholatnya sah. Nah, tapi kalau nggak ada alas lagi, kita langsung nempel anggota badan kita ke yang ada najisnya tadi, kalau salah satunya basah, itu sholatnya batal. Ya, lihat itu. Itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan terjawab. Walaupun tadi kayaknya yang kasus rokok belum puas, silakan cari referensi lain. Boleh cari referensi lain, nggak apa-apa. Kalau memang ada yang membolehkan ya itu tanggung jawab beliau itu. yang saya tahu selama saya belajar itu tetap membatalkan gitu ya. Nggak apa-apa, namanya kita diskusi kan. Secara logiknya mungkin seperti itu. Wa kharaja bitahir al-mutanajjis wallahu alam bissawab. Demikian, mohon maaf karena badan juga masih kurang fit ini. Kita akhiri diskusi fikih kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang masih membingungkan, masih keluar konteks dan segala macamnya, mohon dimaafkan. Bila taufiqul hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nah, Pak Busri kemana tadi? Erik, kan besok mau nikahan ya? Diundang nggak? Besok.